Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu, Edo pergi ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun ya. Nah, selanjutnya ayo kita baca teks berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan banyak sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut memiliki bentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, teks bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide pokok ditambah dengan kalimat pengembang. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Kalimat utama biasanya kita temukan di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, maupun campuran, bisa di awal dan di akhir ataupun di tengah. Langkah-langkah menemukan ide pokok. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, temukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Lalu, tentukan unsur inti dari kalimat utama. Unsur inti meliputi subjek dan predikat. Subjek dan predikat dari kalimat utama itulah yang merupakan ide pokok. Berdasarkan teks organ gerak hewan dan manusia, ayo kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Untuk
paragraf 1 cukup jelas ya. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi dapat kita simpulkan gagasan pokoknya yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berikutnya paragraf kedua. Kalimat utamanya juga di awal paragraf. Jadi gagasan pokoknya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak dalam sistem gerak. Kemudian untuk paragraf yang ketiga ini, kalimat utamanya menyampur ada di awal dan di tengah paragraf, sehingga kita perlu lebih teliti dalam membaca paragraf tersebut. Dan alternatif terbaik, gagasan pokok pada paragraf ini adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Untuk paragraf keempat, ini sudah cukup jelas kalimat utamanya ada di awal paragraf ya nak, sehingga dapat kita simpulkan gagasan utamanya yaitu tulang adalah alat gerak pasif. Lalu untuk paragraf yang kelima juga sudah cukup jelas yang kalimat utamanya terletak di mana nak? Iya, terletak di awal paragraf. Kita dapat menyimpulkan gagasannya yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Untuk kalimat pengembangnya, silahkan anak-anak coba berlatih menemukan sendiri ya. Selanjutnya kita akan berlatih mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, caranya adalah dengan menambah gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Maksudnya yaitu memberi penjelasan terhadap gagasan utama sehingga menjadi sebuah paragraf yang lengkap. Bu Sari contohkan yang pertama ya. Organ gerak terdiri atas dua macam. Gagasan pokok tersebut dapat kita kembangkan menjadi paragraf dengan cara menambahkan gagasan-gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok, sehingga hasil pengembangan dari gagasan pokok dapat dicontohkan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot tulang. Dan otot tulang memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Oke anak-anak, sudah berhasil menentukan ide pokok dan juga mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sekarang coba anak-anak simpulkan apa itu ide pokok bacaan, kemudian fungsi ide pokok dalam bacaan, serta cara menentukan ide pokok bacaan. Anak-anak bisa berdiskusi bersama orang tua ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa bertanya kepada Bu Win ataupun Bu Sari. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.